Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 050281164 dari UPPJJ UT Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum kedua dari mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, pada tugas praktikum kedua ini, di sini kita disuruh untuk mencoba mempraktekkan perintah-perintah yang ada dalam command prompt. Nah, apa sih itu command prompt? Command prompt adalah sebuah antarmuka baris perintah yang disediakan oleh sistem operasi Windows. Melalui command prompt, pengguna dapat menjalankan perintah teks untuk melakukan berbagai tugas seperti mengelola file dan folder, mengatur jaringan, menjalankan aplikasi, dan memecahkan masalah sistem. Command prompt sering disebut juga sebagai CMD atau CMDX dan merupakan alat penting bagi administrator sistem teknis jaringan serta pengguna tingkat lanjut untuk melakukan konfigurasi dan troubleshooting yang tidak selalu bisa dilakukan melalui antarmuka grafis. Nah, apa saja sih fungsi utama dari sebuah command prompt? Fungsi utama command prompt atau CMD adalah untuk menyediakan antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi Windows. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat mengetikkan perintah-perintah tertentu untuk menjalankan berbagai tugas dan operasi yang berkaitan dengan manajemen sistem, jaringan, dan aplikasi. Singkatnya, fungsi utama CMD adalah menjadi jembatan teks yang kuat dan fleksibel antara pengguna dan inti sistem operasi Windows, sehingga memungkinkan kontrol yang lebih presisi dan efisien dibandingkan antarmuka grafis untuk banyak tugas, terutama dalam konteks administrasi, diagnostik, dan otomatisasi. Nah, di sini kita akan mencoba perintah-perintah dasar pada sebuah command prompt. Di sini saya akan membuka perintahnya dulu. Nah, di sini kita yang pertama mempunyai cd atau change directory, di mana perintah ini digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini dalam sebuah command prompt. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita misal cd, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Di sini direktorinya sudah berubah menjadi dokumen yang sebelumnya user Asus, ini telah berubah menjadi dokumen. Lalu untuk mengembalikannya, di sini kita bisa mengetikkan cd ulang, lalu kita copy ini, kita paste di sini, lalu kita klik enter. Nah, sehingga ini direktorinya sudah kembali seperti semula, yaitu di user Asus. Nah, untuk yang kedua, di sini kita ada CLS atau clear screen, di mana perintah ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar pada command prompt.
Nah, di sini langsung saja kita coba. Kita enter. Kita klik enter. Nah, seperti ini tampilannya kembali bersih karena perintah yang kita lakukan sebelumnya telah kita hapus dengan perintah cls tadi. Lalu di sini kita mempunyai cls / tanda tanya, di mana perintah ini berfungsi untuk menampilkan bantuan atau informasi penggunaan untuk perintah tersebut. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini ada keterangan clear the screen seperti yang sudah kita lakukan tadi dengan menggunakan perintah cls ya. Lalu selanjutnya kita ada perintah dir / tanda tanya, di mana perintah ini akan menampilkan bantuan atau informasi penggunaan untuk perintah dir itu sendiri, yang biasanya digunakan untuk menampilkan daftar file dan subdirektori dalam direktori saat ini. Nah, pada perintah dir ini akan menjelaskan berbagai parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Nah, langsung saja kita coba di sini ya. Dir. Kita enter. Nah, seperti ini opsi-opsi yang bisa digunakan oleh perintahnya. Lalu untuk perintah dir sendiri di sini berguna untuk menampilkan direktori kita pada file manager. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencoba perintah pada command prompt pada konsep perintah dan jaringan. Nah, di sini yang pertama kita mempunyai konfigurasi IP atau IP configuration, di mana konfigurasi IP ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan yang sama atau jaringan internet. Konfigurasi ini meliputi alamat IP perangkat itu sendiri, subnet mask, default gateway, dan alamat server DNS. Nah, di sini kita clear screen dulu sebelumnya. Nah, lalu kita bisa langsung mengetik ipconfig, lalu kita enter. Nah, di sini ini IP configuration saya di perangkat saya. Di sini saya tersambung dengan wireless LAN adapter WiFi, sedangkan Bluetooth-nya di sini tidak tersambung, dan untuk wireless LAN-nya di sini juga tidak tersambung.
Nah, lalu di sini ada ipconfig/all, di mana perintah ini menampilkan semua detail konfigurasi TCP atau IP untuk semua adaptor jaringan di komputer. Hal ini mencakup informasi yang lebih lengkap daripada ipconfig yang biasanya. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan ipconfig. Nah, seperti ini. Ini lebih lengkap dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Seperti itu. Lalu di sini ada ipconfig/tanda tanya. Nah, perintah ini akan menampilkan bantuan atau informasi penggunaan untuk perintah ipconfig, di mana hal ini akan menjelaskan semua parameter atau opsi yang bisa digunakan dengan ipconfig, seperti /all, /release, /renew, /flush DNS, dan lain sebagainya, beserta deskripsi singkat fungsinya. Langsung saja kita praktekkan ipconfig. Kita enter. Nah, di sini ini ya untuk hasilnya. Di sini tersedia opsi-opsi yang dapat digunakan untuk ipconfig seperti all, release, renew, flush DNS, register DNS, display DNS, dan juga lain sebagainya, lengkap dengan penjelasannya secara singkat ini ya. Nah, lalu di sini kita ada ipconfig/release, di mana perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh adaptor jaringan dari server DHCP. Setelah perintah ini dijalankan, adaptor jaringan akan tidak memiliki alamat IP dan tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan hingga mendapatkan alamat IP baru. Nah, untuk perintah ini tidak akan saya praktekkan karena saya sedang menggunakan jaringan dan merecord tugas ini dengan aplikasi OBS, jadi takutnya sambungannya nanti akan terputus gitu. Jadi saya tidak akan melakukan praktek yang ini, tidak akan mempraktekannya ya. Lalu ini ada ipconfig/renew, di mana perintah ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP untuk adaptor jaringan tertentu atau semua adaptor. Ini sering digunakan setelah ipconfig atau release untuk mendapatkan alamat IP baru atau untuk memperbarui list IP yang sudah ada. Nah, untuk yang ini juga tidak akan saya praktekkan. Kita langsung lanjut saja yang selanjutnya. Di sini kita mempunyai ipconfig/display DNS. Perintah ini akan menampilkan konten cache resolver DNS di komputer, di mana cache ini menyimpan nama domain dan alamat IP yang baru saja dipecahkan oleh komputer untuk mempercepat akses di kemudian hari. Nah, ini langsung saja kita
Coba ya. Config display DNS, lalu kita enter. Nah, untuk itu seperti ini hasil tampilannya dari ipconfig display DNS-nya. Ini banyak banget dah. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita ada ipconfig/push DNS, di mana perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau menghapus cache resolver DNS di komputer, sehingga berguna jika suatu saat mengalami masalah akses ke suatu website karena cache DNS yang kadaluarsa atau salah, atau jika ingin memastikan bahwa domain yang baru saja diubah segera dikenali dengan alamat IP yang baru. Nah, ini kita praktekkan juga ipconfig /DNS. Nah, jika seperti ini maka chatnya sudah terhapus ya. Oke, lalu kita lanjutkan. Oke, di sini kita ada ipconfig/register DNS, di mana perintah ini digunakan untuk memperbarui semua list DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS pada DNS yang dikonfigurasi. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Register DNS, lalu kita di sini kita bersihkan dulu, kita clear screen dulu. Nah, setelah itu kita ketik ipconfig register DNS, lalu kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita ada perintah ping,
di mana perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antar dua host. Langsung saja kita praktekkan. Pertama kita ketik ping, lalu di sini untuk alamatnya saya akan menggunakan alamat ini. Kita tempel di sini, lalu kita klik enter. Nah, seperti ini hasilnya. Jika seperti ini jaringan berarti berjalan lancar ya. Lalu setelahnya di sini saya akan mencoba mengirim pesannya dengan Google ping www.google.com, enter. Nah, seperti ini. Jika ini berhasil berarti jaringan sudah berjalan ya, dan sudah benar. Lalu di sini kita mempunyai netstate atau network statistik, di mana perintah netstate digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan yang aktif pada komputer. Dan ini sangat berguna untuk mendiagnosis masalah jaringan atau mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Di sini saya akan clear screen dulu. Lalu di sini kita ketik netstate, lalu kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lalu di sini kita ada perintah tracker atau traceroute, di mana perintah ini digunakan untuk melacak rute paket data dari komputer ke tujuan tertentu pada sebuah jaringan. Hal ini sangat berguna untuk mengidentifikasi di mana letak masalah jika ada konektivitas yang buruk atau terputus ke suatu tujuan tertentu. Nah, langsung saja kita praktekkan. Saya akan menggunakan Google di sini, lalu kita enter. Hasilnya seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut yang selanjutnya. Di sini kita ada ping, di mana perintah ping ini menggabungkan fungsionalitas ping dan tracker dalam satu tools, sehingga ini tidak hanya menunjukkan rute ke tujuan, tetapi juga melakukan pengujian latensi dan kehilangan paket pada setiap hop di sepanjang jalur tersebut. Hal ini memberikan analisis yang lebih mendalam tentang kinerja konsep di setiap segmen rute. Nah, di sini langsung saja kita ketik ping, lalu Google,
lalu kita enter. Nah, begini hasilnya. Kita tunggu dulu ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita ada ns lookup atau name server lookup. Perintah ini digunakan untuk mendiagnosis masalah terkait sistem nama domain. Nah, langsung saja kita coba di sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu di sini kita mempunyai nets atau network shell, di mana ini adalah tools yang sangat serbaguna dan memiliki struktur hierarki yang kompleks, di mana perintah-perintahnya diorganisir dalam konteks yang biasanya berguna untuk mengkonfigurasi, memantau, dan mendiagnosis hampir semua aspek konfigurasi jaringan pada komputer lokal maupun remote yang menjalankan sistem operasi Windows. Langsung saja kita bersihkan dulu. Nah, lalu langsung saja kita masukkan. Nah, hasilnya seperti ini. Dia akan memberikan kita informasi seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita mempunyai route, di mana perintah route digunakan untuk melihat atau memanipulasi tabel routing jaringan di komputer. Langsung saja di sini kita praktekkan. Seperti ini tampilan untuk perintah route. Lalu di sini ada nets atau network commands, di mana perintah net adalah perintah serbaguna di Windows untuk mengelola berbagai aspek jaringan dan server. Bagian ini memiliki banyak subperintah yang digunakan untuk keperluan berbagai macam tugas. Nah, langsung saja kita praktekkan di sini dengan net user. Lalu kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini juga ada nama laptopnya dan juga akun yang saya gunakan. Nah, sekian tugas 2 yang dapat saya lakukan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.